Pencobaan itu dari mana? Mari kita baca Alkitab kita, Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Yakobus pasal pertama. Yakobus, saya berharap saudara cepat mendapatkan Yakobus, karena setelah Ibrani itu Yakobus, setelah Yakobus itu Petrus. Jadi Yakobus pasal 1, yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yakobus 1 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 1 ayat 13 dan 14. Kalau kita mulai, kita baca dari ayat 12. Ayat 12, 13, 14. Amin. Sudah? Amin. 3, 2 yang berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Haleluya. Pencobaan itu dari mana? Dari mana itu pencobaan? Jangan katakan dari Tuhan, karena Tuhan tidak mencobai siapapun. Jangan katakan juga pencobaan ini dari setan. Memang tugasnya mencobai, tetapi kita tidak mau dicobai. Hanya tergantung pada kita. Oleh sebab itu, kalau kita mau menutup pintu-pintu pencobaan, selama Yesus di dunia ini mengalami pencobaan, ada pencobaan. Oh, berarti dia sama dengan kita. Hanya bedanya Yesus tidak berbuat dosa, kita jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu kita belajar dari Yesus. Saya buka. Kita akan belajar dari Yesus. Jika kita ingin membangun, saya tanda kutip di sana membangun. Jika kita ingin membangun hidup kita dalam kebenaran, maka kita akan memasuki pelayanan kita yang sesungguhnya. Kalau kita mau membangun kehidupan kita yang sesungguhnya di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan yang sesungguhnya kepada kita. Tuhan akan mempercayakan yang sesungguhnya apa yang Dia inginkan untuk Dia percayakan kepada kita. Haleluya. Jika kita ingin membangun, saya buat tanda kutip di catatan saya mengenai membangun. Jika kita ingin membangun hidup kita dalam kebenaran, maka kita akan memasuki pelayanan kita yang sesungguhnya. Saya mau kita sadari hal ini, karena kata membangun berarti fondasinya sudah ada. Berarti sekarang kita terus membangun. Tetapi masalahnya, apakah itu membangun dengan rumput kering? Apakah itu membangun dengan jerami? Apakah itu membangun dengan kesia-siaan? Itu akan diuji dengan api. Api apa? Pencobaan. Apakah itu tahan uji atau tidak? Haleluya. Haleluya. Dan ketika itu tahan uji, maka bangunanmu akan terus berjalan. Tidak mati. Dari sehari ke sehari, kita membangun diri kita sendiri. Kita memperlengkapi diri kita dengan apa? Firman. Dengan apa? Kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan. Mari kita belajar area-area tertentu yang perlu ditanggulangi dalam hidup kita. Nanti akan lihat. Kita akan lihat sebenarnya ada 7, tapi saya simpulkan jadi 5 area. Nah, kita melihat dulu mengenai pencobaan. Kalau Yesus mengalami pencobaan, maka kita juga pasti ada pencobaan. Saudara dan saya pasti ada pencobaan. Karena apa? Kita masih hidup. Kalau yang sudah mati tidak ada pencobaan. Yang mati ada pencobaan kan? Tidak ada. Yang masih hidup yang ada pencobaan. Haleluya. Dikatakan di sini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan ya. Bukan yang jatuh. Bertahan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ada kelanjutan dari pencobaan itu. Kita bertahan akan tahan uji. Kalau kita mau bertahan dalam pencobaan yang seperti apa? Dalam segala hal. Paling tidak kita bertahan, aku tidak. Pencobaan itu ada di mana? Pencobaan itu ada di mana, saudara? Pencobaan itu ada di mana? Pencobaan itu ada di mana? Kan kita dicobai. Pencobaan itu datang di mana? Di mana pencobaan itu? Di roh kita. Pencobaan itu di mana? Pencobaan itu di mana? Halo? Pencobaan ada di mana? Dalam hati apa di perasaan? Perasaan dan pikiran. Semua ternyata dicobai. Pikiran dicobai, perasaan kita dicobai, hati kita dicobai, semua dicobai. Lihat. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijadikan kepada orang siapa yang mengasihi dia. Ternyata pencobaan itu membawa kita semakin mengasihi Tuhan, bukan menjatuhkan. Pencobaan itu bisa sifatnya menjatuhkan kalau engkau tidak punya dasar yang kemudian. Pencobaan itu sifatnya bukan menjatuhkan kalau dari sisi Tuhan. Itu hanya membentuk pikiran kita, perasaan kita, sikap hati kita. Mau katakan sekali, pencobaan itu bukan dari sisi Tuhan, bukan untuk menjatuhkan, mau menghancurkan kita. Pencobaan itu diizinkan oleh Tuhan atas kita supaya kita tahan uji. Katakan tahan uji. Tahan uji. Sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami pencobaan diizinkan oleh Tuhan supaya kita tahan uji. Coba saya mau sekarang. Semua udah lulus kelas 1 SD kan?